Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Ya, Ibu harap kalian sehat selalu ya. Oke, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Vita lagi dengan tema 5 ekosistem, subtema 3 pembelajaran 4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan materi yang kalian pelajari dapat mudah dimengerti. Oke, sekarang kalian siapkan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa materi hari ini juga dicatat di buku tulis kalian. Oke, coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Nah, pada gambar ini adalah gambar peta yang ada di dunia atau peta di Indonesia. Nah, pada gambar ini tentunya letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kemudian diapit oleh benua Asia dan juga benua Australia. Nah, tentunya letak negara Indonesia ini sangat strategis ya. Nah, apabila kalian lihat pada peta di Indonesia ini, negara Indonesia merupakan negara maritim dan agraris. Nah, coba negara maritim itu dan negara agraris itu seperti apa ya? Nah, negara maritim adalah negara yang wilayahnya sebagian besar lautan atau perairan. Nah, negara agraris adalah negara yang dimana profesi atau pekerjaan penduduknya mayoritas atau kebanyakan di bidang pertanian. Coba kalian lihat, negara Indonesia adalah negara yang terbagi menjadi kepulauan. Nah, jika kalian perhatikan, maka Indonesia atau pulau-pulau yang ada di Indonesia tentunya dikelilingi oleh lautan. Oleh karena itu, maka negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara maritim atau negara yang wilayahnya sebagian besar adalah lautan atau perairan. Nah, selanjutnya, kita lihat nih maritim di Indonesia. Nah, ternyata maritim di Indonesia itu sangat kaya loh. Kenapa? Karena negara Indonesia merupakan negara maritim yang menghasilkan udang dan kepiting terbesar kedua setelah negara Cina atau biasa yang kita sebut sebagai negara Tiongkok. Nah, coba kalian lihat, sentra produksi udang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Barat. Nah, jadi kebanyakan udang atau nelayan udang ini banyak diproduksi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Barat atau Pulau Jawa. Nah, kemudian untuk sentra produksi kepiting itu letaknya berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dan juga Pulau Jawa. Jadi, nelayan-nelayan kepiting ini banyak juga ditemukan di 3 pulau tersebut. Nah, tentunya Indonesia itu indah dan kaya ya akan alamnya. Nah, tentunya kalian juga harus menjaganya agar kelestarian alam yang ada di Indonesia tetap terjaga dan tidak habis. Nah, selanjutnya adalah agraris negara Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, negara Indonesia adalah negara maritim dan negara agraris. Nah, negara agraris ini tentunya adalah negara yang dimana mayoritas penduduknya atau kebanyakan penduduknya berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai petani. Ya, seperti petani tembakau, petani teh, petani karet, petani cengkeh, petani kopi, dan petani kelapa sawit. Nah, apabila kita lihat, negara Indonesia merupakan negara yang sangat subur dan kaya tentunya. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga keseimbangan alamnya agar
kekayaan alam yang ada di Indonesia akan dapat tetap terjaga dan tidak akan habis. Nah, selain itu, negara Indonesia juga sering mengekspor atau menjual kembali hasil-hasil dari rempah-rempahnya atau kekayaan alamnya ke luar negeri. Nah, yang tadi kalian lihat itu adalah pekerjaan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dari segi maritim dan juga agraris. Pada segi maritim dan agraris sendiri juga tentunya memiliki kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, maupun sampai dengan konsumsi. Akan tetapi pada proses yang ada pada maritim dan agraris tadi tentunya kebanyakan adalah kegiatan produksi dan distribusi. Nah, yang dapat dikatakan sebagai distribusi adalah seperti tadi proses pengiriman barang atau seperti proses ekspor. Misalnya mengirimkan hasil kekayaan alam kita yang akan dijual lagi ke negara lain. Nah, itu adalah salah satu proses distribusi atau pengiriman. Nah, pada proses pendistribusian kegiatan ekonomi tersebut, tentunya dapat memanfaatkan 3 cara seperti yang ada di gambar. Yang pertama ada melewati transportasi udara seperti pesawat terbang, kemudian transportasi darat seperti truk, kereta api, dan lain sebagainya. Kemudian melalui transportasi laut yaitu dengan kapal laut. Nah, untuk pendistribusian kegiatan ekonomi yang terjadi di dunia, baik di benua Asia, di Indonesia, di Australia, dan di benua Amerika pun dapat mengandalkan transportasi udara dan transportasi laut. Sebab negara-negara tersebut adalah negara-negara yang cukup jauh dan apabila ditempuh membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan metode transportasi udara dan transportasi laut tentunya dapat ditempuh dengan waktu yang cukup cepat atau waktu yang singkat. Nah, coba kalian baca teks berikut ini. Nah, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara, beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara berserta dengan segala isi dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karena itu, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,
serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai tujuan nasional, wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencangkup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dalam persatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal berikut. Yang pertama itu, semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, sampai di sini masih ingatkah kalian cara untuk menemukan pokok pikiran? Ya, biasanya pada pokok pikiran itu terdapat di paragraf pertama. Nah, yaitu di awal kalimat, seperti contohnya ini, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pokok pikiran. Oke, baik. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kirimkan foto PJJ kalian, isi absensi, dan kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.